Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cintia Febriana dengan NIM 230501004 dari Prodi Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Novita Yanti MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari materi yang berjudul Pendekatan Pembelajaran PAI. Pendekatan pembelajaran PAI merupakan strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tujuannya yaitu untuk mentransfer nilai-nilai Islam dan pengetahuan agama kepada siswa, serta mengembangkan kemampuan siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Pendekatan ini bersifat umum dan menjadi dasar dalam merancang strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang cocok dengan kinerja otak untuk menyusun pola-pola dalam mewujudkan makna dengan cara menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah ilmiah dalam membangun pengetahuan. Pendekatan ini menekankan pada proses mencari pengetahuan melalui aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan tematik integratif. Pendekatan tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam tema-tema tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan terpadu bagi siswa, sehingga siswa tidak hanya belajar materi secara terpisah, tetapi juga dapat melihat hubungan antara mata pelajaran dan kehidupan nyata. Selanjutnya yang keempat yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara utuh, yang meliputi aspek intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Pendekatan ini memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki keunikan, potensi, dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya yang kelima yaitu pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan teknologi yaitu penggunaan teknologi, terutama penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, atau menciptakan inovasi. Selanjutnya yang keenam yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan keterampilan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, nilai, keterampilan, dan sikap. Pendekatan ini juga menekankan keterikatan fisik, mental, dan sosial peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pendekatan sains. Pendekatan sains merupakan suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pendekatan religius. Pendekatan religius
merupakan suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berdasarkan pada ajaran agama. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.